Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekarang kita akan mereview lagi, yaitu alat pengupas kabel guys. Ini guys alatnya yang saya beli lewat online. Harganya lewat online ini sekitar kurang lebih 80.000 guys. Ini sengaja saya beli yang murah guys, karena ada juga merek tertentu yang harganya itu 200 lebih guys. Sementara daripada beli yang mahal, lebih baik beli yang murah guys, karena fungsi dan manfaatnya sama guys. Lagian kalau barang gini tidak mesti harus yang mahal, karena ini alat yang begini tidak butuh tenaga besar untuk melaksanakan fungsinya. Jadi sama saja yang murah dengan yang mahal. Ini guys alatnya, kita akan mereview dulu fungsi-fungsi dari alat pengupas kabel ini. Jadi yang pertama kita bahas ini dulu guys. Jadi yang ini bisa di setel untuk merapatkan atau melonggarkan guys. Ini diputar ke kiri untuk melonggarkan, terus ke kanan untuk merapatkan agar penjepitannya terhadap kulit kabel bisa lebih rapat guys. Terus kalau yang ini untuk sebagai alat pemotong, terus yang ini untuk ukuran kabel guys. Jadi contohnya kalau kita mau potong kabel ini guys, jadi ini alat pembatas kabel ini guys. Tapi alangkah baiknya kalau ini dibuka saja, karena cuma menghalangi, karena tidak mungkin juga kabel mau dikupas sependek ini guys. Oke, langsung kita praktekkan. Terlebih dahulu saya buka ini guys, karena menghalang saja. Jadi ini bisa dibuka. Oke guys, jangan lupa subscribe channel ini ya, dan like video ini. Kita coba dulu dari alat pemotongnya guys. Kita coba potong kabel yang berukuran 10 mm guys. Ini apakah dia sanggup untuk memotong? Asas, aduh, dulu fokus ke alatnya. Jadi coba kita potong guys, apakah dia bisa memotong untuk kabel yang berukuran 10 mm. Ini percikannya. Aduh, bisa guys, tapi harus ditekan keras baru bisa terpotong alatnya, terpotong kabelnya, karena memang ini kabel yang 10 mm guys, yang besar. Harus dengan 2 tangan guys. Terus kalau ini kabel berukuran 4 mm guys. Kita coba potong, apakah bisa dipotong dengan gampang. Oh, kalau 4 mm gampang guys. Kita coba dengan kabel yang berukuran 2,5 mm. Enteng guys. Terus kita coba lagi dengan kabel yang berukuran kecil, lebih. Jadi sekarang kita coba dulu alat alat pengupas kabelnya guys. Jadi yang pertama kita coba dengan kabel yang berukuran 10 mm guys. Ini guys kabelnya, ukuran kabel ini 10 mm. Kita coba apakah dia dapat mengupas kabel 10 mm guys. Ya bisa guys, masih dekat-dekat supaya jelas sih. Bisa guys mengupas kabel yang berukuran 10 mm. Terus kita coba lagi yang 4 mm guys. Ini kabel 4 mm. Kita coba kupas. Bisa juga guys. Terus kabel yang berukuran 2,5 mm guys.
Jadi ini kabelnya ukuran 2,5 mm. Kita coba kupas. Ya begitu guys, bisa terkelupas juga. Terus kita coba kabel ini guys, kabel apa namanya, yang biasa yang dijual di pasaran ini, yang pembungkusnya warna bening guys. Kita coba. Bisa guys, ini hasilnya. Jadi tidak usah pakai dibakar-bakar lagi. Terus kita coba yang kabel kecil guys. Ini terkelupas guys. Jadi alat ini cocok untuk pekerjaan-pekerjaan yang kecil guys, mengupas kabel untuk namanya tukang servis elektronik. Sementara saya beli alat ini sebenarnya tujuannya untuk mengerjakan instalasi listrik di dalam rumah. Kayaknya kalau instalasi listrik di dalam rumah ini kayaknya tidak cocok guys. Karena kenapa? Ini anunya, ukuran yang bisa dikupas ini tidak bisa masuk untuk kabel NYM guys. Sedikit dekat. Ini tidak bisa guys, tidak bisa mengupas untuk kabel NYY. Bisanya cuma kabel kecil guys. Contohnya yang begini. Ini kabel colokan yang saya putus guys. Kayaknya ini colokan setrika. Kalau ini bisa masuk, jadi bisa dipakai untuk mengupas kulit luar kabel seperti ini guys. Kupas kulit luar kabelnya. Jadi ini bisa dipakai untuk pekerja pekerja servis elektronik. Tapi kalau untuk pekerja listrik yang berprofesi sebagai tukang instalasi listrik kayaknya tidak bisa guys ini, karena kabel NYY yang berwarna putih, yang pembungkusnya berwarna putih, tidak bisa masuk ke alat pengupas kabelnya guys. Jadi sebenarnya saya beli alat ini sebenarnya untuk saya pakai untuk mengerjakan instalasi listrik, tapi kayaknya tidak bisa dipakai. Karena kenapa? Kalau cuma mengupas kabel yang seperti begini, kayaknya justru alat ini menjadi beban pada saat kita memasang di instalasi listrik. Karena kenapa? Ini mengambil tempat di kantong guys. Tapi kalau kita cuma mengupas kabel begini sih lebih praktis pakai cutter guys. Justru bahkan lebih cepat kayaknya, lebih praktis. Sisa dikasih begini saja, terus kabelnya diputar, terus ditarik, selesai guys. Sementara kalau cutter kan bisa dikantongin, daripada pakai bawa alat ini untuk mengerjakan instalasi listrik. Apalagi kalau kita sudah manjat-manjat, otomatis ini mengambil tempat di kantong kita. Mana lagi ada tang yang harus disiapkan pada saat memasang instalasi listrik. Jadi saran saya untuk yang ingin membeli alat ini, yang tujuannya untuk untuk pekerjaan instalasi listrik, kayaknya pemborosan guys. Cuma saya terlanjur beli alat ini. Alat ini cocoknya untuk pekerjaan-pekerjaan kabel yang memakai kabel kecil, yaitu contohnya pekerja listrik untuk di bidang elektronik. Karena kalau elektronik kabelnya kecil-kecil guys, seperti ini. Ini memang tempatnya gampang, jadi tidak usah pakai korek lagi untuk membakar kabel, untuk mengupas kabel. Sangat praktis. Sisa di sebegini guys, langsung terkelupas kulit kabel dari kabelnya. Jadi barang ini bisa direkomendasikan untuk pekerja elektronik. Tapi kalau untuk pekerja listrik yang untuk instalasi rumah, kayaknya ini mubazir guys. Pemborosan dari segi pembeliannya, terus tidak efisien dalam segi tidak efisien dan efektif dalam hal segi pemakaian alatnya, karena memakai tempat.
di kantong, lebih baik pakai cutter guys. Jadi sekian tutorial untuk alat pengupas kabel ini. Silakan subscribe channel ini ya guys, untuk mendapatkan berbagai info menarik lainnya untuk menambah wawasan kita. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.